Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, kita melanjutkan kuliah pengantar ekonomi Indonesia kita dengan topik besar sektor pertanian. Dan pada sesi ke-60 ini kita membicarakan tentang tanaman pangan dan hortikultura. Kita sudah belajar di sesi sebelumnya ya, tanaman pangan itu salah satu subsektor, hortikultura itu salah satu subsektor dari 7 subsektor yang tercatat oleh BPS sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas. Dalam arti luas seperti sektor pertanian, perikanan, dan perikanan. Nah, pembicaraan tentang tanaman pangan dan hortikultura ini terutama sekali erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan ketahanan pangan. Betulnya buat kawan-kawan pejuang pertanian, pejuang pangan yang lebih serius, mereka sudah tidak puas dengan istilah ketahanan pangan, tetapi sudah bicara tentang kedaulatan pangan. Jadi kecukupan pangan, ketahanan pangan, jadi kecukupan ya swasembada pangan ya, kemudian ketahanan pangan, lalu kedaulatan pangan. Saya belum jauh banget ya dari si kedaulatan itu, bicara ketahanan saja kita sudah masih ngos-ngosan ini. Tapi nggak apa-apa kalau dalam konteks pembicaraan tidak bisa hanya cukup tapi impor misalnya, itu kan tidak sesuai dengan soal ketahanan. Tapi ini kita bicara dulu ketahanan yang lebih dekat dengan soal kecukupan. Nah, konsep ketahanan pangan ini sebenarnya seluruh dunia ya dalam rangka pembicaraan, karena waktu tahun 70-an itu sempat ada kenaikan harga yang cukup tinggi di berbanyak komoditas pangan, sehingga ada krisis pangan global. Jadi produksi pangan kalau dibagi rata gitu, seandainya tidak diberi harga ya, itu cukup. Tetapi karena banyak tempat yang tidak memiliki kemampuan membeli dan juga ada aspek-aspek pasar lainnya, maka kurang. Bahkan mulai ditengarai bisa saja ini kurang karena produksinya semacam itulah. Banyak pembicaraan tentang itu, lalu bahkan mengerucut kepada soal ketahanan pangan tadi. Tidak hanya cukup tapi tahan. Jadi ini tidak soal nasional, jadi tidak bicara Indonesia, tidak bicara Nigeria, tidak bicara Rwanda sebagai negara, tapi sudah bicara orang per orang di Indonesia, orang per orang di Rwanda, di Nigeria. Jadi bagaimana mereka bisa mengakses kepada pangan, akses itu artinya ya jumlahnya, ya harganya, ya, atau diberi ya, untuk hidup secara sehat. Indonesia maju selangkah sebetulnya secara dokumen. Pada undang-undang tentang pangan di 2012 itu. Jadi mendefinisikan ketahanan pangan, kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjut. Wah, luar biasa. Kita bicara fakta nanti ya. Nah, kalau kita sederhanakan, ada 3 hal tuh yang penting dalam pelaksanaan: ketersediaan, keterjangkauan, lalu stabilitas. Jadi tersedia, terjangkau ya berarti secara ekonomi juga ya. Lalu stabil, kalau selama 12 bulan terjangkau 9 bulan, 3 bulan tidak terjangkau ya masalah juga kan. Nah, kita dalam statistik BPS tentang kembali cara kita sebagai pembelajar ekonomi PDB ya, kalau Anda memang berminat untuk lebih serius dalam hal pangan ini nggak cukup PDB saja, tapi saya akan mencoba memberikan gambaran umum mengenai data-data BPS. PDB itu pangan itu dicerminkan terutama oleh tanaman pangan, tanaman hortikultura, perikanan, dan peternakan. Dan begitu tadi dari itu 4 diantaranya mencerminkan soal ketahanan pangan. Untuk sesi ini kita bicara tanaman pangan dan tanaman hortikultura saja dulu. Nah, mari kita lihat tanaman pangan. Tadi di sesi sebelumnya tadi kan kita sudah bicara tentang apa? Indeks ya, indeks produksi. Saya tidak sajikan lagi, saya ingatkan di sesi sebelumnya kita sudah melihat bahwa secara indeks produksi tanaman pangan ini selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Berarti di produksi di tahun 2020-2021 itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun
tahun 2010 hampir seluruhnya kecuali jagung. Ini kita taruh dengan cara lain dengan PDB untuk analisis ekonomi. Nah, tanaman pangan kita sebelumnya kita sebut juga tanaman pangan itu 446 triliun kan di 2021, itu merupakan 19,55% dari seluruh sektor pertanian. Di kuliah terdahulu sudah kita lihat. Nah, 19,55 itu ternyata lebih rendah dari porsi-porsi tahun sebelumnya. Jadi secara porsi tanaman pangan ini menurun ya, dan dilihat dari batang biru yang menunjukkan nilai produksi tanaman pangan menurut harga berlaku. Ingat, harga berlaku berarti harga pasar pada tahun bersangkutan itu memang meskipun ada sedikit kenaikan di beberapa tahun dan di 2020 naik cukup signifikan, kemudian turun kembali di 2021. Nah, di kanan itu khusus tanaman pangan kalau kita lihat dari harga konsan. Harga konsan seolah-olah produksi harga yang di kiri itu, yang di 2000, yang sesuai harga berlaku, dikasih harga tahun 2010. Nah, tentu harga 2010 dengan angka konstan dengan berlaku jadi sama sebenarnya. Kalau ada kebetulan aja grafiknya skalanya beda, jadi kelihatan lebih tinggi. Nah, maka kita melihat bahwa secara real itu tanaman pangan itu produksinya memang pertumbuhannya rendah banget ya, terutama sejak 2015 ke sini. Jadi sebelum pandemi pun di 2019 kita kontraksi. Di 2018 hanya 1,42. Jadi ini berarti konsisten dengan data indeks produksi ya. Jadi pertumbuhannya adalah rendah. Ya, rendah. Tanaman pangan. Bagaimana dengan tanaman hortikultura? Saya ingatkan ya, pangan itu tadi padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai. Kalau hortikultura sayur-sayuran, buah-buahan dan seterusnya. Nah, hortikultura ini juga fluktuatif, tetapi memang masih tampak lebih baik daripada tanaman pangan pertumbuhannya. Yang kanan porsinya yang kiri, sehingga tren produksi tanaman hortikultura itu tampak masih meningkat. Sekalipun ini nanti kita kalau mendalami juga bisa diskusi lebih serius. Apakah laju peningkatan ini cukup optimal dibandingkan dengan potensi-potensi yang kita miliki? Ya, lebih baik daripada tanaman pangan. Kenapa saya gabungkan? Saya buat dua ini. Dahulu pada data tahun sebelum 2010, dari tahun 1990, waktu 9 sektor, ini kan 17 sektor. Nah, di antara 7 sektor dan 9 sektor dan 17 itu sama-sama ada pertanian. Cuma sub dari sektor dan 17 sektor itu subsektornya berbeda. Dahulu disebutnya adalah bahan makanan, tanaman bahan makanan, yang kemudian di tahun 2010 ke sini data kalau mulainya nanti 2014 tapi datanya mundur dari 2010 itu dibagi dua menjadi tanaman pangan dengan hortikultura. Nah, karena itu saya bisa nyambung nih. Kalau saya sambung tanaman pangan dengan tanaman hortikultura, itu di masa lalu disebutnya tanaman bahan makanan. Ya, di slide berikut Mas Sabto. Kalau dijumlahkan porsinya, porsi terhadap PDB ya. Jadi kita kan sudah melihat di atas bahan apa, kemudian tanaman pangan berapa, hortikultura berapa dijumlahkan. Maka trennya tren turun ya. Jadi jumlah tanaman pangan dan hortikultura atau disebut tanaman bahan makanan itu sekarang hanya 4,14% dari total produksi barang dan jasa. 1990 masih 12,21, itu saya kasih tahun momen 2009, 2014, kemudian tahun 99. Jadi untuk mempertegas pembicaraan kita sebelumnya bahwa dilihat dari sisi tanaman pangan, dilihat dari sisi hortikultura, digabungkan disebut dengan tanaman bahan makanan, kita memang mengalami produksi yang cenderung meskipun ada pertumbuhan tapi sangat lambat dan di beberapa tahun mengalami kontraksi, sehingga porsinya terhadap produksi barang dan jasa itu menurun. Kita bisa mengkaitkannya dengan jumlah penduduk yang sekian puluh tahun itu meningkat berapa. Kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan tadi ya, jadi memang menurut saya informasi semacam ini cukup menyedihkan.
mungkin. Faktanya itu ketika kita memiliki potensi dengan lahan, dengan kecenderungan rakyat kita sejak zaman dulu adalah bertani, tetapi produksi tanaman bahan makanan kita mengalami situasi yang sering tidak tumbuh, atau kalau tumbuh dengan pelan. Bahkan untuk mencukupi kenaikan jumlah penduduk saja saya kira sudah tidak cukup ya. Itu. Nah sayangnya informasi-informasi begini jika kita mau mendalami itu tidak mudah ya. Di slide itu saya kasih contoh saja. Jadi boleh nanti dicoba setelah kuliah ini Anda googling gitu ya. Anda mau mencari data ini bagaimana? Ya saya kan bukanlah orang yang mau memakai data media ya. Bukan berarti media itu sering salah, tapi media kan mengutip pernyataan menteri kah, pernyataan dirjen kah, pernyataan pengamat kah. Saya cenderungnya ya yang sudah dipublikasi resmi seberapa. Nah sayangnya, misal yang kiri atas itu, data tanaman pangan dan hortikultura ini kurang mutakhir ya. Atau kalaupun ada nanti tidak user friendly. Nah itu misalnya yang kiri itu BPS ke atas. Itu Anda bisa lihat itu data BPS saya screenshot gitu. Tadi siang atau tadi pagi itu. Data jagung tidak tersedia di situ. Ada data luas panen padi. Ada data jagung sampai 2017 saja. Ada, nah seterusnya lah. Lalu yang di sebelah bawahnya lagi data dari kementerian ya, dari dirjen, dari data basis datanya Kementerian Pertanian. 5 tahun terakhir ketik saja data 5 tahun terakhir. Enggak. Itu data sampai 2018 sampai siang tadi. Ada yang 2019 tuh yang kanan yang hortikultura, yang pangan sampai 2018 saja. Nah, untungnya BPS itu sebenarnya ada data sampai 2020, tapi terlepas-lepas di dokumen-dokumen publikasi. Bahkan dulu ada datanya yang saya tidak tahu kenapa tidak ditampilkan lagi di bentuk apa itu yang sifatnya time series gitu ya. Sekarang kita terpaksa mendownload publikasinya untuk menyampaikan. Bagaimanapun intinya saya ingin menyampaikan bahwa jika kita serius mendalami masing-masing ini, kita harus kerja keras untuk mengecek berbagai data. Nah, bagaimana ya kita mau bicara jadinya data saja kita tidak begitu presisi atau tidak tersedia untuk publik secara baik untuk kita bicara tentang meningkatkan produksi pertanian, lebih khusus tanaman pangan dan hortikultura, kemudian dikaitkan dengan ekspor impor, dikaitkan dengan kesejahteraan petani dan seterusnya. Seadanya dari data-data yang tersedia itu saya coba. Sebetulnya ini belum terlalu keras saya berusaha ya, karena nanti saudara-saudara bisa melanjutkan di slide berikut. Misal padi ya, data padi, produksi padi. Produksi padi ini datanya itu yang kiri itu data BPS sebelum metode baru. Jadi ada metode baru yang diterapkan yang disebut dengan apa itu KSA apa nanti silakan dipelajari. Lalu ada backcasting itu artinya dicoba dimundurkan kalau sudah pakai metode baru itu perkiraan tahun-tahunnya sebelumnya berapa. Itu yang kanan atas itu dari publikasinya BPS saya lupa dokumennya itu yang untuk menunjukkan ketika dihitung ulang sejak tahun 2018. Nah yang kiri data sampai 2018 metode lama dari BPS tetap ada itu. Maka kalau berdasarkan data metode lama itu 2018 itu masih 83 juta ton. Meningkatlah dari tahun 2093 yang 48 juta ton ya itu membacanya 83 juta ton. Tetapi ketika dihitung dengan metode baru BPS mengajukan yang kanan bawah itu 2018 dari 83 juta ton itu dianggap 59 juta ton. Nah, jadi jadi 83 juta ton itu jadi 59 juta ton. Nah, maka tahun 2019, 20, 21 di bagian bawah itu adalah data terkini BPS. Tapi saya sudah katakan tadi, entah bagaimana komunikasi antar instansi itu, Kementerian Pertanian masih belum mengupload yang data metode baru, dia makanya sampai 2018 saja. Tapi apapun sebetulnya produksi beras ini memang sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir ini kan turun tuh 2012 ke 2019 turun pakai metode baru, lalu hanya naik sedikit di 2020 dan naik sedikit lagi di 2021 tuh padi ya.
Bagaimana dengan jagung? Nah, jagung ini juga sama sebenarnya dengan padi. Ada beberapa perhitungan yang agak sedikit membingungkan, tetapi beda dengan padi ya, bahwa jagung ini memang meningkat dengan metode dengan data lama yang dipakai oleh BPS sampai 2018 itu tetap meningkat. Ini mungkin perbedaannya hanya karena perbedaan definisi jagung, apa itu istilahnya, jagung kering, jagung apa. Tapi data yang saya sampaikan ini dari BPS. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, nggak diupload lagi. Itu waktu saya setahun atau setahun setengah yang lalu beri kuliah. Itu data sampai 30 juta ton ya 2018. Nah, hanya dengan metode yang mungkin definisi, bukan metode kalau ini. Kalau beras itu memang definisi ya padi. Ini definisi berbeda dengan metode ya. Itu di tahun 2019 sementara disebut 22,59 juta ton. Tadi saya cek BPS, tapi saya belum sempat kutip angkanya. Lalu di kisaran 20 juta ton pada 2020-2021. Tapi kalau pakai definisi baru ini pun trennya memang meningkat. Khusus jagung memang mengalami meningkat dan melebihi kebutuhan kelihatannya. Nah, lalu bagaimana dengan tanaman pangan yang lain? Nah, misalnya kedelai. Tadi saya sudah katakan data tidak tersedia ya. Nanti kalau Anda silakan Anda googling 2019, 20, 21 ya pernyataan pejabat dan seterusnya. Ya, boleh saja sih kita pakai, tapi yang penting kita lihat dulu tren dengan data resmi yang dari Kementerian Pertanian dan dikutip oleh BPS. Dua-duanya sama datanya. Kalau kita lihat kedelai memang turun kan? Ada kenaikan di 2018, turun lagi. Sesuai kan dengan indeks produksi kedelai yang turun. Sementara kacang hijau itu juga cenderung turun meski sempat naik. Lihat fluktuasinya itu kedelai, kacang hijau. Nah, lalu yang selanjutnya ubi kayu dengan ubi jalar. Ini relatif stagnan. Sempat naik ubi kayu, tapi kemudian turun. Sementara ubi jalar memang cenderung stagnan. Ini sekedar informasi saja bahwa ya begini fakta beberapa jenis tanaman pangan kita. Lalu itu tanaman pangan. Bagaimana dengan tanaman hortikultura? Produksi sayuran, nah ini cenderung, sebagian ya cenderung tidak meningkat. Tentu ada yang meningkat. Di sini ada 22 daftar produksi sayuran menurut yang diinformasikan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Jadi yang kiri itu adalah data Direktorat Jenderal Hortikultura di webnya. Tapi dia menyebut, dia itu data berdasarkan BPS dan Dirjen Hortikultura. Berarti kan memang ada komunikasi. Saya kira bagus lah. Nah, kita bisa nyambung dengan data-data tahun sebelumnya. Itu ada bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol. Nah, ini kebetulan datanya hanya 5 tahun. Nah, sedangkan gambar-gambar yang kanan itu saya potong salin ya. Nah, potong salin dari dokumen BPS berjudul Statistik Hortikultura tahun 2020. 2020 itu belum ada. Jadi statistik hortikultura. Kebetulan saya sudah cek angkanya sama dengan yang sebelah kiri. Cuma bedanya yang sebelah kiri kan belum ada 2020-nya. Jadi Kementan belum update sampai 2020. BPS sudah ada, tapi BPS bentuknya seperti ini. Tidak ada di Excel atau di data timeline, nggak ada di buku dokumen. Anda harus nyari dulu. Nyari dan download. Dan kemudian saya nggak sempat masukin jadi Excel, dipotong aja dulu buat tugas nih buat para pembelajar nih, kalau mau tertarik ya harus nyambung. Nah, itu Anda lihat paling kanan atas, ada gambar produksi bawang merah ya sampai 2020 memang ada peningkatan di 2020 dalam ribu ton, yang berarti juta ya, 1,8 juta ton. Bawang putih ini yang menarik karena bawang putih kita impor banyak ya, dibandingkan bawang merah kita banyak impor bawang putih. Sebetulnya terjadi peningkatan 2019 dan 2020, meskipun 2020 turun dari 2019. Ini bisa pertanda baik juga ya sebetulnya ya. Jadi kita terlalu banyak masih kurangnya, kalau bisa didorong sampai ribuan ton seperti bawang merah, ya tidak tahu ya. Yang jelas itu produksi bawang putih. Kemudian produksi wortel yang hijau lagi di lapis kedua, itu cenderung stagnan. Lalu produksi kentang juga cenderung stagnan, malah 2020 turun. Lalu produksi cabai, nah cabai ini gabungan dengan cabai besar dengan rawit ya, di nomor 12 dan 13 di tabel. Kalau di gambar itu gabungan dari kedua-duanya disebut produksi cabai. Lalu ada produksi tomat gitu. Nah, saya hanya menampilkan
menampilkan bahwa Anda bisa menggambar ini dari data sebelah kiri, tapi 2020-nya Anda harus mencari lagi dari data BPS di publikasi, kemudian dengan telaten ya untuk memasukkannya. Itu secara umum ya tidak ada yang mengalami peningkatan konsisten ya. Sebutlah meningkat 5% aja produksinya tiap tahun sehingga terus secara akumulasi meningkat tidak. Dan jangan lupa loh, kita negara agraris dari seluruhnya ini. Dan kalau kita baca itu ada wortel, ada lobak, kacang merah, kacang panjang. Nah, misalnya nomor 11 kacang panjang itu. Sayang di gambar tidak ada ya. Memang tidak dibuat gambarnya oleh BPS di bukunya itu, saya sudah cari tadi. Kacang panjang ini di tahun 2019 itu 352.695 ton. Itu lebih rendah dari 2018, lebih rendah dari 2017, 2016, 15, saya nggak tahu 2020. Jadi kacang panjang kita produksinya turun. Nah, kacang merah juga begitu, sempat naik di 2017. Yang agak sedikit mengembirakan misalnya adalah paprika, itu cenderung naik. Paprika naik, lalu kita lihat tomat juga naik, dan seterusnya. Nah, nanti di masing-masing komoditas ini kita lalu cari data tentang ekspor impornya. Nah, di dokumennya statistik hortikulturanya BPS ada, tapi saya tadi mau nambahin terlalu panjang nanti cerita kita. Di masing-masing komoditas sayuran ini kita akan melihat ekspornya bagaimana. Tetapi jangan salah, kita juga lihat impornya. Betul, sama-sama ada ekspornya, tetapi juga ada impornya dia di komoditas yang sama. Nah, kita lihat baik itu volumenya maupun nilainya. Nanti kita akan sedikit terkejut ya, kalau memang agak banyak impor kita. Nah, bagaimana dengan buah-buahan? Nah, ada 23 buah yang nah ini sama yang tabel ini sebetulnya dari webnya Kementerian Pertanian yang baru menyajikan sampai 2019, menyebut sumbernya adalah BPS dan dirinya sendiri ya dari Kementerian Pertanian. Nah, itu dari 23, ada 6 diantaranya saya carikan gambarnya dari publikasi BPS. Jadi beda sumber nih. Nah, itu kalau kita lihat pisang 2020 meningkat pesat itu. Mungkin ini gara-gara kawan-kawan udah mulai banyak beli pisangnya atau pisang olahan. Memang menarik sekarang, saya hampir tiap hari ya beli pisang nugget, pisang macam-macam. Nah, durian di kanannya itu cenderung stagnan, lalu jeruk juga cenderung stagnan, ada peningkatan memang di 2020. Lalu mangga, lalu manggis, lalu nanas. Nah, kalau yang lain-lain kita bisa lihat semua itu. Jeruk tidak ada, ya ada jeruk. Ya meningkat sih jeruk di tahun 2020. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, kita bisa buat simulasi kalau dapat data, dan bisa dapat sebetulnya kalau mau. Dari 2010 misalnya kita cari, lalu kita buat simulasi. Andai kita bisa tumbuh 5%, dan kita buat aja, maka kita akan melihat bahwa kita ini jauh dari rata-rata 5% saja untuk produksi beberapa jenis buah yang unggulan, yang harusnya bisa jadi unggulan. Begitu juga dengan sayuran. Sayuran seperti kangkung, bayam, tomat, terong itu kan, baik itu permintaan pasar dalam negerinya maupun petaninya untuk menanam itu bukanlah soal yang sulit ya. Ini dibandingkan kentang, bawang merah itu kan, bawang putih itu lebih sedikit, lebih memerlukan modal dan macam-macam lah. Buah-buahan ini apalagi kan, ini sebetulnya di beberapa daerah secara tradisional sudah biasa mereka begitu, tetapi bagaimana kondisi kita membuat terjadinya stagnasi ya. Ini yang pisang saja di gambar itu gambar mana pisang tadi? Pisang atas ya. Itu sebetulnya data 2020-nya itu masih sementara ya, karena kalau dari data sebelumnya kan stuck itu sebenarnya. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba di tahun 2020 itu meningkat pesat. Ini kan disebut data sementara, nggak tahu nanti data aslinya bagaimana. Nah, lalu selain sayuran, buah-buahan, lalu ada biofarmaka ya, seperti jahe, laos, kencur. Ya kalau di zaman dulu kita kan ingat loh, salah satu yang menarik para kolonial ke Indonesia adalah rempah-rempah kan. Nah, kira-kira rempah-rempah sebagiannya ada di sini lah, tidak seluruhnya ya. Itu Anda lihat jahe 2016 kita sempat 340.000 ton. Ya,
340.000 ton, terus turun drastis 2017, masih turun sampai 2019, ada kenaikan di 2020 jahe. Mungkin ada kaitannya dengan COVID juga ya, tetapi kenaikannya tidak melesat, Nah ini berarti potensi kan, karena permintaan jahe di dalam negeri maupun diekspor itu sangat kuat sebenarnya. Temulawak juga begitu, ada kecenderungan naik, tetapi kemudian turun kembali di 2020. Kunyit sempat melesat 2018, kemudian datar dan turun di 2020. Nah, kita bisa baca kencur, kita bisa lempuyang, temulawak, temurang, temu kunci. Kenapa saya akan tekankan betul ini? Ingat ketika kita bicara tentang industri kemarin, tentang industrialisasi dan tentang PDB, salah satu subsektor industri yang meningkat itu adalah kimia, farmasi, dan obat-obatan tradisional. Sayang kita belum menggali lebih jauh ya, tapi di beberapa bagian obat kimia itu tentu memakai bahan-bahan ini, terutama yang dalam subsektor obat tradisional. Ini kan potensial sebenarnya di sini. Nah, faktanya kita masih belum bisa meningkatkan produksi di subsektor ini, apalagi komoditasnya. Nah, akibat kondisi tanaman pangan, tanaman hortikultura yang seperti itu produksinya, maka sementara penduduk bertambah jumlahnya, kemudian sebagian penduduk itu memasuki kehidupan kelas menengah dengan lifestyle kelas menengah, bahkan menengah atas, maka impor pun meningkat. Ya, tadi kita sudah lihat pertanian impornya meningkat lebih cepat daripada ekspornya. Nah, salah satunya adalah beras. Volume maupun nilainya memang fluktuasi. 2019 dan 2021 belum ada datanya. Itu memang turun, tetapi ada tahun-tahun di mana impor beras dari sisi ton yang biru ya, tonasenya, kalau dari sisi nilainya yang orange. Jadi kalau dibaca itu 2018 yang pas tinggi ya, 2020 ini terkendali. 2018 itu kita impor 2,25 juta ton. Tadi ingat produksinya kurang lebih 59 juta ton ya di tahun 2018 itu. Impor 2,25 ton. Ya, anggap aja kita sekarang produksi di 55. Jadi mungkin tidak terkait dengan ketersediaan, karena nampaknya dari produksi tadi kan produksinya tidak terlalu fluktuasinya, tidak khusus beras, padi, itu tidak terjadi fluktuasi yang tajam, malah cenderung meningkat. Tapi impornya itu fluktuasi tonasenya tajam, kalau nilainya sesuai harga ya. Orange itu menunjukkan harga. Kemudian tadi kita buah-buahan dan sayur-sayuran ya, dengan kondisi yang tadi kita impor ya banyak, dan cenderungan impornya itu meningkat. Dan kita ada ekspor buah-buahan, ada ekspor sayur-sayuran, tapi jauh nilainya dengan impor ini. Kalau kita jumlahkan 2021 itu datanya baru sampai November, jadi yang itu data total itu perkiraan saya untuk sebulan terakhir ditambahkan. Itu 2,38 miliar dolar ya. Jadi buah-buahan sekitar berapa itu? 1.400-an ditambah dengan sayur-sayuran totalnya 2.384. Jadi selama pandemi itu hanya sempat menurunkan di 2020. Khusus sayur tidak, buah yang sedikit turun. Tapi kemudian 2021 kembali pulih ke tingkat 2019. Malah sayurnya tetap naik. Nah, sebenarnya ada data lain, tapi saya tidak sajikan. Khusus buah-buahan, kita terkonsentrasi ya. Kita hanya dapat dari 80%, 75% lebih dari impor buah-buahan kita hanya dari 5 negara. Dan hampir separuhnya itu dari Cina, menyusul Amerika dan Australia, lalu Thailand. Jadi ini menarik ya menurut saya, bahwa betul kita harus bicara industrialisasi seperti kita sudah tekankan di kajian kita, tetapi kita juga sadar bahwa konsep industrialisasi kita tidak cukup kuat. Ya, kalau saya menyederhanakan, nyaris tanpa arah. Jadi setiap 5-6 tahun, 3 tahun ada klaim kami prioritas industri makanan ini. Belakangan yang disebut logam dasar ya, besi baja, karena itu yang naik ekspornya. Silakan dicek di Google ya. Ya nanti
sekarang disebut-sebut kimia, farmasi, dan obat-obatan subindustri. Ya benar, kalau itu memang beberapa tahun terakhir meningkat. Sedang saya tulis. Tetapi secara umum kita sudah kajian bahwa industrialisasi kita tidak memiliki perencanaan yang sifatnya 10-20 tahun kita mau seperti apa strukturnya. Di saat yang bersamaan, pertanian yang memang secara alamiah mestinya memang porsinya berkurang, tapi tetap harus tumbuh. Lalu jumlah petaninya logikanya nilai produksinya meningkat, jumlah petaninya harusnya berkurang. Bahkan nanti kepemilikan lahannya mulai membaik karena diatur ulang pelan-pelan baik oleh pasar maupun oleh kebijakan. Itu maka nilai tambah per petani atau per keluarga meningkat. Tapi yang terjadi tidak, jumlah petani bertahan, nilai tambahnya tidak meningkat signifikan. Maka nilai tambahnya mereka tidak terbantu ya. Ya ada kenaikan tapi tidak sebanding dengan hal-hal lain. Nah, lebih khusus lagi dikaitkan dengan jumlah penduduk, dikaitkan dengan kenaikan kelas menengah, dikaitkan dengan perubahan gaya hidup dan kebijakan pemerintah sendiri. Maka kita mendapatkan fakta impor pertanian tumbuh lebih cepat dari ekspor pertanian. Kemudian lebih khusus lagi impor buah-buahan itu luar biasa peningkatannya dan sayur-sayuran. Bisa ya kita impor buah-buahan dan sayur-sayuran dengan sangat banyak. Tadi saya sudah sempat sebenarnya, tadi masing-masing komoditas itu ekspor berapa, impor berapa, ke negara mana, ya di situ kita bisa bicara banyak. Pas sebetulnya. Jadi memang tidak sepenuhnya soal produksi itu terkait dengan petaninya sendiri, tetapi dengan kebijakannya. Tidak juga terkait dengan jumlah produksinya saja, tetapi soal pasar. Petani mau nanam, tapi tidak bisa jual. Atau tidak terjamin dia penjualan. Belum lagi tambah satu topik yang lebih serius, misalnya untuk padi adalah pupuk, ya kan begitu. Mana mereka akses pupuk, baik harga maupun jumlah, dan seterusnya. Hal-hal begitu tentu harus kita pelajari secara lebih dalam, dan saya untuk sesi-sesi kuliah pengantar ekonomi saya tidak sampai sana, tapi mudah-mudahan helikopter view gambaran umum ini bisa membantu saudara-saudara untuk melanjutkan kepada studi-studi yang lebih spesifik tanpa kehilangan peta besarnya. Jadi kadang kelemahannya kalau kita terlalu tajam, apalagi sudah disertai dengan unsur pembelaan karena mungkin kita mohon maaf kelompok masyarakat atau LSM apa yang ingin membela tani komoditas apa, kadang kita kehilangan peta keseluruhan. Peta keseluruhan tetap penting. Tentu kita mengapresiasi semua upaya individu, kelompok, perguruan tinggi, atau siapapun yang mengingat bahwa petani Indonesia masih 37 juta orang dan kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Sedikit dari mereka yang baik, mungkin yang di perkebunan, itu pun pada posisi-posisi terpenting. Mudah-mudahan potensi yang diberikan Allah, diberikan Tuhan Maha Esa kepada bangsa ini berupa lahan yang sangat luas, petani yang mau bekerja keras, itu tidak kita sia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.